Halo guys, welcome back to my channel di channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema kuliah di jurusan Hubungan Internasional. Nah, jadi kita di sini kedatangan narasumber dari Kak Rizka. Kita di sini bakalan ngobrol terkait banyak hal guys, baik itu prospek kerjanya kayak gimana, kuliahnya ngapain aja, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Rizka. Halo, Rifan. Apa Gimana kabar Kak nih? kabarnya? Saya baik, Alhamdulillah. Baik, Iya. baik, sama-sama Oke, baik. oke. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya ngapain aja nih Kak? Oke, kesibukanku sih sebenarnya pertama aku masih nunggu pengumuman CPNS. Kebetulan aku daftar Kementerian Luar Negeri. Ujian, Terus mantap. sambil ya, Terus tapi apa susah lagi nih nih Kak? sambil nunggu pengumuman aku kerja di telemarketing di salah satu perusahaan swasta. Terus aku juga bikin event organizer sama teman-temanku. Terus lagi ada project juga. Terus lagi join Hersphere. Kalau kamu tahu community ini buat women empowerment gitu. Oke. Banyak banget dong ya Kak kesibukannya ya. Capek Ya gak Kak? ngisi Banyak waktu aja banget sih. kesibukannya tuh. Ya lumayan sih dari pagi sampai malam lumayan. Non-stop ya Kak ya berarti ya. Iya. Oke Kak. Ngisi waktu. Iya benar sih. Ngisi waktu. Itu dari apa namanya kemarin kan kita dapat request dari teman-teman semua terkait dari Kak buatin video dong terkait dari seperti apa sih kuliah di jurusan kayak hubungan internasional. Nah jadi kan ibaratnya di sini kita punya channel dari Kak Rizka dan kita berharap buat Kak Rizka itu mau sering ke teman-teman semua terkait dari kuliahnya itu sebenarnya ngapain aja biar dari teman-teman itu yang ibaratnya kayak nonton tuh biar mereka punya gambaran oh ternyata saya itu kalau kuliah di sini ternyata oh kayak gini kayak gitu Kak biar mereka tuh ibaratnya kayak lebih yakin sama jurusan yang mereka pilih kayak gitu. Itu dari Kak Rizka tuh apa namanya lulus dari Undip itu tahun berapa Kak? Lulus dari Undip tahun 2021, Mei kemarin, Kemarin ya? 2023. Oh gitu. Nah, Oke, angkatan masuk aku angkatan 2017 berarti ya 2000. Kak ya? Betul, 2007. Oh, oke. Berarti S1 nih? Iya, S1. Oh iya, berarti kalau di Undip berarti S1 ya Kak namanya? S1 Hubungan Internasional gitu. Betul, S1. Masuknya di fakultas apa Kak? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh gitu, oke. Nah, sebenarnya kan yang namanya kuliah itu kan banyak banget Kak jurusannya. Dari apa namanya ada kimia, ada macam-macam. Tapi kenapa sih kok dari Kak Rizka itu kayak memilihnya tuh kayak ibaratnya kayak hubungan internasional. Itu emang ada apa sih? Dan juga alasannya kenapa gitu Kak? Mungkin bisa disering-sering ke teman-teman kayak gitu. Oke. Sering banget ya dapat pertanyaan kenapa mau masuk HI Nah, gitu kan. itu. Sebenarnya kalau misalnya aku pribadi pertama kali kenapa aku masuk dari HI karena emang aku pengen banget dari SMP sih sebenarnya. Dari SMP one of my dream adalah aku pengen jadi duta besar. Jadi itu udah kepengenan aku dari SMP. Jadi ketika waktu ditanyain orang cita-citanya apa, kadang orang kan pengen jadi dokter, Iya, benar. tentara, polisi gitu kan. Nah aku tuh Benar-benar. itu bilang aku pengen jadi duta besar di SMP tuh. Terus kayak waktu itu orang-orang setiap yang ketemu aku selalu bilang, oh berarti nanti waktu kuliah masuknya HI ya gitu. Kayak aku nggak tahu HI apa gitu loh. Terus kayak finally pas aku SMA, oke aku memutuskan aku pengen jadi duta besar, aku pengen jadi diplomat, jadi aku choose HI. Jadi itu sih alasan pertama kenapa aku pengen. Iya, berarti emang alasan utamanya pengen jadi duta gitu ya Kak ya. Mantep banget. Iya. Amin. Amin. Kalau dulu IPA-nya apa namanya SMA itu dari IPA atau IPS Kak? IPA. IPA. Kalau sebenarnya Padahal HI itu apa sih? HI Sosum atau Saintek? sosum. Oh, Sosum. Sosum. Iya, jadi aku lintas jurusan. Dulu berarti SN atau SBM Kak? SBM. Oh, berarti ujian lagi gitu ya. Berarti kalau ketika dari teman-teman, ketika teman-teman semua itu dari IPA yang sekarang SMA itu berarti kemungkinan bisa ya Kak ya masuknya ke ini apa namanya hubungan internasional asalkan kita mau ibaratnya kayak ujian lagi kayak gitu ya Kak ya. Bisa ya belajar lagi dari awal kan karena kalau IPA itu kan kita matematika, fisika, kimia gitu kan. Tiba-tiba ketika masuk tes sosum kita harus belajar lagi tuh geografi, sejarah dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa sih, terus tinggal kemauan aja mau belajar lagi dari nol gitu. Oke. Sih. Iya. Ya sebenarnya kalau kita ibaratnya kayak berbicara masalah hubungan internasional itu kan menarik banget Kak. Nah emang kayak prospek kerja ke depannya itu seperti apa sih kalau dari ketika apa namanya kuliah di hubungan internasional itu mungkin bisa dikasih gambaran biar teman-teman semua juga tahu kayak gitu prospeknya kayak gimana gitu. Nah biasanya nih orang-orang umum akan mengira kalau prospek kerja hubungan internasional itu cuma sebatas jadi diplomat.
atau jadi duta besar. Gitu. Padahal setelah aku pelajarin, itu sebenarnya banyak banget yang butuh yang namanya hubungan internasional. Jadi nggak cuma terbatas sama diplomat sama duta besar gitu. Jadi ada yang lain, contohnya Risa, ada yang namanya non-governmental organization atau NGO. Itu tuh kayak organisasi yang di luar pemerintah. Jadi kayak misalnya UNICEF, WWF, Greenpeace, itu adalah salah satu fokus HI juga. Karena di HI itu kita nggak mempelajarin cuman hubungan internasional, tapi tentang lingkungan, sosial, politik, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian juga bisa kerja di multinational company, perusahaan yang tingkatnya internasional. Jadi misalnya ada perusahaan swasta, dia perusahaan Australia gitu ya misalnya, ada di Indonesia, itu otomatis pasti butuh yang namanya jurusan hubungan internasional. Karena menyesuaikan budaya Australia sama budaya Indonesia, itu butuh yang jurusan hubungan internasional gitu. Gitu. Itu sih salah satunya. Jadi prospek kerjanya itu luas banget kalau menurutku ya, karena kita belajar banyak banget. Jadi nggak cuma politik aja sih gitu. Oke. Berarti ibaratnya di sini kalau misalnya teman-teman saya pengen kuliah di jurusan hubungan internasional, tapi ibaratnya mereka udah punya gambaran. Jadi kan lapangan pekerjaannya itu benar-benar luas ya Kak. Ibaratnya nggak terbatas kayak gitu. Asalkan ketika kita mau aja gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Pinter-pinter nyari sih, kayak masih banyak peluang bisa dimasukin. Oke. Kalau terkait dari mata kuliahnya, biasanya kalau hubungan internasional itu mempelajari apa aja Kak? Oke. Dasarnya kita tahu mempelajari politik, terus hubungan antar negara gitu kan. Tapi tambahannya itu sebenarnya aku kalau pas udah mempelajari hubungan internasional, kita kayak semua jurusan tuh ada di kita gitu loh. Kayak nih ya, pertama aku belajar tentang ekonomi juga, sosial juga, terus psikologi kejahatan aku juga, terus hukum itu juga ada. Terus lingkungan, kejahatan lingkungan dan kejahatan cyber itu juga ada gitu loh. Oh, jadi gitu. Kayak merangkap banyak banget dong ya. Gitu. Iya. Makanya sebenarnya itu capeknya sih. Benar capek. Kalau terkait dari tugasnya biasanya ngapain nggak? Kalau sama praktikumnya gitu? Kalau tugasnya kebanyakan kita paper ya. Jadi karena kita dibiasakan untuk menuangkan ide dari pikiran menjadi tulisan. Karena kita kan basicnya ngomong sama menulis ya. Jadi kita journaling sama public speaking gitu. Jadi membiasakan diri untuk bisa menyampaikan ide di dalam otak disampaikan ke sebuah tulisan itu sih. Jadi kita biasanya paper gitu. Oh gitu. Ada praktikumnya nggak sih Kak? Ataukah hanya tugas-tugas aja gitu? Praktikumnya ada, kita namanya model United Nations. Kalau misalnya tahu tuh itu kayak sidang, kayak kita tuh simulasi bohongan-bohongan gitu. Pura-puranya kita sidang PBB gitu. Jadi kita akan mewakili satu negara. Jadi misalnya aku jadi negara Inggris, Rifa jadi negara Amerika, ntar ada yang jadi negara Eropa gitu, negara Inggris gitu. Negara Inggris itu. Nah, kita akan menyampaikan perspektif masing-masing negara terhadap satu isu. Misalnya dilemparlah satu isu tentang global warming gitu. Nah, nanti kita akan mendapatkan perspektif dari negara Inggris apa, negara Amerika apa, Indonesia apa gitu. Jadi kita pura-pura jadi negara gitu loh. Dan kita menyampaikan itu. Oke, berarti kayak simulasi gitu ya kayak berarti ya? Ya, namanya simulasi PBB gitu. Namanya MUN, Model United. Kalau terkait dari skill yang harus dimiliki dari seorang anak hubungan internasional itu apa Kak? Ataukah kecerdasan, ataukah public speaking, atau lainnya Kak? Kalau misalnya menurutku ya, yang paling penting itu sebenarnya wawasan. Karena public speaking kedua. Karena kalau misalnya kamu cuma pintar ngomong tapi nggak ada isinya, kan sama aja tuh. Iya, jadi bener. Kayak karena basicnya hubungan internasional tuh semuanya dari fakta. Jadi kita ngomongin tentang isu-isu nyata yang real, yang ada di dunia dan ada benarnya. Jadi kamu nggak bisa ngomong sembarangan. Kayak kamu nggak bisa ngomong sesuai pendapatmu gitu, nggak bisa. Menurut saya itu nggak bisa. Jadi kayak ya kamu harus ada data dan itu menurutku penting sih. Jadi skill-nya adalah wawasan, terus yang kedua public speaking. Itu. Oke, berarti public speaking misalnya nih dari teman-teman semua kan misalnya sekarang SMA nih Kak ataupun SMK. Oh, saya kok masih ibaratnya kayak public speaking-nya masih kurang. Berarti itu kayak public speaking itu bisa dilatih nggak sih kalau ketika kita kuliah di hubungan internasional? Bisa banget. Tapi menurutku kalau sekarang public speaking nggak cuma dibutuhin di HI ya menurutku ya. Itu di zaman sekarang kayaknya semua jurusan butuh itu. Iya. Kayaknya menurutku. Karena kemampuan untuk, apalagi online ya, kemampuan untuk menyampaikan pendapat, kayak hal-hal kecilnya tuh, kamu tau nggak sih kayak meme-meme di internet tuh, dosennya nanya, ada pertanyaan nggak? Kok nggak ada yang jawab? Nah, itu kemampuan public speaking sebenarnya, karena
kamu harus menanggapi orang, menyampaikan pendapat, itu tuh sebenarnya penting. Jadi nggak cuma dialih semuanya. Dan itu menurutku basic dasar yang harusnya dipunyai gitu. Oh, oke. Oke. Kalau ketika kita berbicara masalah hubungan internasional kan ibaratnya ada kata internasional, Kak. Berarti kita harus ibaratnya kayak punya basic bahasa Inggris dong ya. Sebenarnya aku mau Kalau bilang teman-teman harus tuh pintar biasanya bahasa nanya, Inggris juga. kalau internasional berarti kita ibaratnya kayak kebanyakan bahasa Inggris dong ya kayak gitu. Iya, biasanya tuh takutnya gini. Aku tuh dulu, aku ingat banget, aku dulu tuh bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget sih. Terus aku mau masuk hubungan internasional, ada satu temanku bilang bahasa Inggrisnya kayak gini, kamu mau masuk hubungan internasional. Aku ingat banget itu. Dan SMA aku berarti ya membuktikan dulu. SMA, dan aku membuktikan kayak aku bahkan bisa lulus even bahasa Inggris tuh nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi menurutku, iya memang kamu butuh basic bahasa Inggris menurutku lebih dari jurusan yang lain. Menurutku itu karena memang kita basicnya jurnalnya juga bahasa Inggris, beritanya juga bahasa Inggris, kadang kita ngomongnya juga bahasa Inggris walaupun nggak sering ya kayak gitu, tapi nggak harus pintar banget sih, enggak. Maksudnya kayak enggak, jangan minder karena kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu jangan masuk HI gitu loh. Aku nggak mau teman-teman berpikiran seperti itu gitu loh. Kayak bahasa Inggris bisa dipelajarin gitu. Kayak gampang lah, itu masalah nanti. Yang penting kamu mau belajar, nah itu bisa. Gitu. Oke. Mantap. Berarti kalau dari bahasa Inggris itu kita bisa dipelajari juga ketika kita kuliah kayak gitu. Ada matkul khususnya nggak, Kak? Misalnya Iya, terkait bahasa Inggris gitu? ada 2 kali, 2 semester, bahasa Inggris 1 sama bahasa Inggris 2. Mm-mm. Di semester 1 sama semester 2. Oke. Kalau terkait dari dulu, Kak Rizka ini magang di mana, Kak? Kalau magang, aku selama kuliah itu magang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu kenapa? Karena salah satu isu yang aku suka adalah gender issue, feminism, kayak gitu-gitu. Oh Jadi gitu. aku selalu mengarah ke hal-hal seperti itu, dan itu ada di pelajaranku, ada di mata kuliahku juga tentang feminisme, gerakan perempuan, gender, itu juga. Jadi aku emang mengarah ke sana sih. Gitu. Oh, oke. Jadi aku ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kalau dari kuliah sama magang itu ibaratnya kayak ada hubungannya nggak sih? Kalau mungkin ada ilmu ketika kita didapatkan di kuliah itu bakal bisa diterapin di magang ataukah mungkin gimana, Kak? Bisa, kalau menurutku malah akan lebih memudahkan ketika memang searah ya. Karena aku ingat banget salah satu tugas-tugasku ketika aku magang itu adalah membuat artikel tentang feminisme. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu dasarnya feminisme, gerakan internasionalnya kayak gimana, terus gimana caranya gerakan internasional itu bisa masuk ke Indonesia, itu kan ada tahap-tahapannya dan ada prosesnya dan ada ilmunya gitu loh. Dan ada ilmunya, ada ilmu feminis, ada yang namanya teori feminisme, itu ada teorinya, ada pengikutnya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu menurutku kalau misalnya bisa magang sesuai dengan jurusan itu akan lebih memudahkan dan mengembangkan ilmu sih kayak gitu. Oh, oke. Ibaratnya berarti balance gitu ya, Kak ya? Iya, jadi kayak ilmu yang kamu dapat bisa kamu terapin. Akhirnya kan tugas-tugas paperku yang ada di kuliah bisa aku terapin di tugas aku suruh bikin artikel gitu kan. Oke. Kalau terkait dari ketika kemarin kuliah di HI itu ada kendala nggak? Ataukah emang lancar aja? Ataukah emang ketika kita mempelajari dari ini ternyata kok sulit bagian ini atau gimana gitu, Kak? Oke. Nggak mungkin sih lancar-lancar aja sebenarnya. Iya, Uh, benar. ada hal yang susah banget, maksudnya apalagi jadi itu kalau di HI Undip itu buat teman-teman info juga. Jadi setiap HI di universitas-universitas itu selalu punya concern atau punya kayak spesialisasi sendiri gitu loh. Jadi UHI di Undip sama HI di UGM sama HI di UI itu concernnya beda. Nah, concernnya di HI Undip itu tentang cyber atau kejahatan cyber gitu. Nah itu yang aku nggak bisa. Jadi aku itu nggak tertarik banget sama yang namanya teknologi dan kejahatan cyber gitu-gitulah sama ekonomi, cryptocurrency kayak gitu-gitu. Nah itu sih yang berat buat aku. Jadi gimana kita harus menyesuaikan diri pada hal yang kita nggak suka kayak gitu. Jadi pasti di masa kuliah ada satu mata kuliah yang Rifa suka banget, tapi ada satu yang nggak suka banget gitu. Benar. Tapi mau nggak mau, kamu harus bisa mau. gitu kan. Iya benar. Ya harus bisa, harus lulus gitu kan. Nah itu sih mungkin yang susah itu aja sih, kayak gimana caranya nyukain hal-hal yang nggak aku suka sebenarnya. Oke, kalau ini kan S1 kan 8 semester, Kak. Itu ibaratnya emang dari semester 1 sampai 8, itu ibaratnya kayak kita itu mempelajari dari semua mata kuliah dan itu umum, ataukah emang semakin kita ke atas, semester ke-7, 8 itu secara spesifik di satu bidang gitu, Kak? Iya, betul. Dispesifikkan secara bidang. Jadi kalau nggak salah
semester 5 atau 6 gitu, kamu akan dikerucutkan pada dua, yang satunya kemanusiaan, yang satunya ekonomi. Jadi satunya akan membahas tentang isu-isu kemanusiaan, yang satu akan membahas tentang isu-isu ekonomi internasional gitu. Dan aku ambil yang isu kemanusiaan karena tadi aku suka gender, kejahatan pada anak itu semua masuk kemanusiaan. Itu sih. Nanti kebagi duanya itu. Skripsinya kemarin tentang apa, Kak? Skripsiku tentang public policy Indonesia, diplomasi maritim Pak Jokowi. Oh gitu, oke. Kalau terkait dari nggak internasional, gimana? Nggak internasional banget. Aku Nggak tuh, apa-apa. aku tuh ini ngomong sedikit tentang Iya, skripsiku ya. boleh. Jadi yang aku selalu ingat di jurusanku adalah kita selalu diajarkan untuk tidak selalu berpikir internasional, tapi gimana caranya kamu bawa negaramu ke internasional, gitu. Nah, jadi aku ingat banget waktu aku bikin skripsi pertama kali tentang kebijakan luar negeri Indonesia, salah satu temanku ada yang bilang, ini nggak internasional banget. Kenapa? Teman-temanku nih ya, pada bahas Kongo, pada bahas negara-negara lain lah, pokoknya ada yang bahas Australia, ada yang bahas negara mana gitu. Sedangkan aku bahas Indonesia, dan kayak teman-temanku kayak mikir, kenapa kamu bahas Indonesia gitu? Padahal kamu hubungan internasional, harusnya kamu bahas luar negeri. Dan aku selalu berpikir pada akhirnya, ketika kita ngomong di lingkup internasional, kita itu mempresentasikan negara kan. Jadi pada akhirnya yang kita omongin tuh Indonesia gitu loh. Jadi aku cuma mau ngingetin ke teman-teman ya, semua sih yang mau masuk HI, ketika kalian mau masuk HI, jangan terlalu berpikir internasional dan kayak berkelas gitu loh. Kayak pada akhirnya jangan lupa untuk bring Indonesia kalian untuk keluar gitu loh, kayak gitu sih. Oke, gitu. mantap. Jadi salah satunya skripsiku tentang Indonesia. Iya, benar. Kalau terkait dari keseruan selama kuliah apa, Kak? Mungkin ketika kayak lagi simulasi, ataukah mungkin ketika kita sama dosen, atau gimana, Kak? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Sebenarnya yang paling seru kuliah hubungan internasional adalah kita kayak jalan-jalan ke luar negeri ke semuanya, tapi sayangnya itu cuma di kelas. Jadi di kelas, gimana tuh ceritanya? Iya. Jadi kayak traveling online dong ya? Iya. Jadi kayak kita ngomongin masalah di negara Syria, kita ngomongin masalah di negara Afrika, kita ngomongin masalah di negara Inggris, tapi kita nggak ke sana. Tapi itu menyenangkan karena kayak kita tuh traveling gitu loh. Terus habis itu salah satu mata kuliah yang aku suka tuh ada yang namanya studi Eropa. Itu ujian akhirnya itu kita disuruh buat makanan khas salah satu negara-negara di Eropa. Itu kayak seru banget sih. Jadi kayak kita kayak bikin, waktu itu belum COVID ya, itu kita kayak bikin festival gitu, kita bikin makanan, jadi aku kayak bikin negara Inggris misalnya, terus temanku negara mana lagi yang ada di Eropa gitu, terus kayak kita saling mengenal masakan satu sama lain, itu terus sih. Jadi kayak gimana caranya lebih mengenal negara lain tapi dengan cara yang berbeda. Itu ada salah satu dosenku seru banget. Berarti kita buat makanan secara langsung dong ya praktiknya kemarin? Iya. Terus kayak kita mempresentasikan juga ini makanannya dari mana, kenapa bisa ini, kayak gitu-gitu. Oh gitu, oke. Kalau terkait dari ini Kak, mempelajari terkait apa namanya? Kayak hubungan ekspor impor gitu nggak sih? Ataukah lebih ke beda bidangnya? Iya, gitu? itu juga dipelajari, itu masuknya ekonomi. Jadi kayak tadi aku bilang kan ada pembagian dua, ekonomi sama kemanusiaan. Nah, nanti yang di ekonomi kamu bakal lebih mendalami tentang ekspor impor, terus kurs mata uang, kayak gitu-gitu, itu ada di ekonomi. Oke. Dulu dari Kak Rizka ketika kuliah ikut organisasi apa aja, Kak? Kemudian bagaimana sih cara kita bagi waktunya? Kan banyak tuh kayak tugas kuliah dan juga organisasi. Gimana cara bagi waktunya agar kita tuh balance gitu, Kak? Oke. Dulu aku tahun pertama aku ikut BEM FISIP waktu itu. Jadi staf PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Terus tahun kedua aku jadi ketua himpunan hubungan internasional waktu itu di tahun 2019. Terus sama ikut asisten dosen sih aku, asisten dosen hubungan internasional. Itu cukup menyibukkan dan aku sering mendapati pertanyaan, gimana caranya kamu bisa balance organisasi dan kamu tetap bisa lulus kuliah gitu, kayak itu sering banget. Okay. Menurutku sebanyak apapun sih menurutku masih bisa ya, karena pasti kalian, ini agak klise sih, tapi emang ini beneran penting. Manajemen waktu adalah satu kunci yang semua orang harus punya. Kayak kamu punya 24 jam, kamu baginya gimana? Gitu aja sih, kalau misalnya dari aku simpelnya. Jadi kalau tanya gimana cara baginya, ya aku membagi waktunya gitu. Jadi kalau misalnya semakin banyak kegiatanku, aku akan mengurangi hal-hal yang pribadi seperti tidur,
dan main. Oh, Jadi gitu. saat jadi yang seharusnya misalnya kan kamu punya 24 jam, 8 jam misalnya buat main, 8 jam buat tidur, 8 jam buat belajar. Nah, ternyata waktu belajarmu itu udah dipakai kan buat kuliah. Terus ternyata kamu ketambahan organisasi, ya berarti yang kamu kurangin adalah jam tidur, tapi 8 jam tidur atau 8 jam main gitu. Jadi tinggal kamu kurangin aja gitu. Sebenarnya 24 jam ntar kamu pasin pasti bisa gitu kalau aku. Oke, siap. Dan satu hal yang penting ketika kamu, kalau aku ya, ketika kamu organisasi, ya kamu cuma mikir organisasi. Aku selalu fokus ketika aku organisasi, aku mikir organisasi. Kalau aku kuliah, waktunya kuliah, aku nggak akan ngurusin organisasi. Oh, gitu. Itu sih, biar Profesional berarti ya, Kak ya? jalan. Iya, betul. Oke. Jadi aku nggak ada lagi ngerjain tugas, terus aku suruh ngerjain organisasi, itu aku biasanya nolak sih. Oke, berarti tetap fokus pada satu dulu, Kak. Kalau satu udah selesai, baru kita pindah ke yang lainnya, kayak gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau dari hubungan internasional kan harus, ibaratnya ketika kita itu kayak update-update dari berita-berita kayak gitu, Kak. Berarti itu juga harus kita tiap hari baca berita gitu, ataukah gimana? Iya, betul. Jadi dulu ada satu dosenku tuh yang akan selalu menanyakan berita di awal pertemuan. Jadi tiba-tiba dia suka nanya, siapa misalnya, Rifa, kemarin di Kongo ada apa? Gitu. Kan kita nggak tahu ya di Kongo ada apa, tiba-tiba ditanyain. Gitu loh. Nah itu sih, biasanya kita disuruh, ada satu dosenku namanya Pak Tri, itu akan memberikan satu berita Kompas gitu, koran di Kompas itu tentang isu internasional. Nah itu biasanya kita pelajarin kayak gitu sih. Jadi setiap pertemuannya dia kita harus selalu baca berita. Itu ada satu dosen kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. kita harus update tentang berita internasional. Benar. Kalau nggak update berarti nanti ketika ditanya nggak bisa ya kayaknya. Iya, makanya gitu sih. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir, Kak, terkait dari pesan buat teman-teman semua yang besok itu pengen masuk ke kuliah jurusan HI apa, Kak? Biar mereka juga ibaratnya kayak punya motivasi ataupun semangat kayak gitu, Kak. Oke. Pertama, ini mungkin buat yang mau masuk jurusan HI atau semuanya yang mau kuliah gitu ya. Pertama, tentang menentukan jurusan. Kalau menurutku, kesalahan orang-orang dan teman-temanku itu adalah milih jurusannya dulu, terus baru milih kamu mau jadi apa. Bener, saya jadi juga dulu. Astagfirullah. Jadi masuk dulu, udah yang penting masuk kuliah lah kita. Udah masuk kuliah, bingung mau jadi apa. Kalau menurutku ketika kamu masih ada waktu untuk berpikir, silakan pikirkan dulu kamu mau jadi apa. Setelah itu tentukan, ketika kamu mau jadi apa ini, aku harus masuk jurusan apa ya, gitu. Jadi itu yang aku lakukan. Aku mau jadi diplomat, maka apa yang harus aku pilih? Hubungan internasional. Jadi kamu nggak akan ngerasa ada penyesalan, karena itu yang terjadi pada teman-temanku di tahun-tahun terakhir. Kayak pas skripsi nih, kayak mereka menyerah pada HI karena itu nggak sesuai passionnya. Itu nggak sesuai yang mereka inginkan. Kadang keren nih masuk HI, keren ngomongnya Inggris, terus bakal ngomongin internasional, tapi ternyata itu bukan suatu hal yang kamu sukai. Jadi buat teman-teman yang mau masuk HI, tentuin dulu kalian mau jadi apa. Kalau udah tahu prospek kerjanya, misalnya kalian cari prospek kerjanya HI apa aja, kayaknya aku mau masuk ke sini, berarti aku masuk HI. Jadi kamu sudah jelas kamu akan menyelesaikan kuliah HI dan kamu akan masuk kerja di mana, seperti itu sih. Terus buat teman-teman HI juga mungkin yang tadi salah satunya, jangan terlalu berekspektasi tinggi untuk memikirkan bahwa HI itu terlalu eksklusif dan internasional sih. Karena pada akhirnya kalian harus kembali untuk membawa negara kalian sendiri di lingkup internasional. Jadi jangan yang terlalu eksklusif kayak keren banget bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu sih, mungkin buat teman-teman HI. Oke. Ada lagi Kak tambahannya? Udah cukup. Oke, mungkin semangat aja karena tugasnya banyak banget. Bener. Udah pengalaman banyak banget tugasnya nih. Iya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja buat perbincangan ngobrol happy kita pada hari ini. Pokoknya terima kasih banget buat dari Kak Rizka yang udah membagikan ilmunya ke teman-teman semua. Semoga di video ini bisa terjawab terkait dari pertanyaan yang kemarin. Sebenarnya kuliah di jurusan itu kayak apa sih kayak gitu. Oke, terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya YouTube Privasan Aka dan juga see you in the next time video. Dadah.